Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radifan, NIM 089. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu tsunami. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Ring of Fire, contoh seperti Indonesia, Filipina, Jepang, maupun Australia, adalah tsunami. Kawasan tersebut dapat terjadi tsunami karena kawasan tersebut sering terjadi gempa tektonik dan vulkanik. Jadi secara etologi, tsunami diambil dari bahasa Jepang, yaitu su dan nami. Su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang atau ombak. Jadi secara sederhana, tsunami adalah gelombang air yang keluar menuju daratan, dapat disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut atau letusan gunung berapi. Demikian penjelasan singkat. Terima kasih. Oke, saya Geo, yang mana kita tadi telah paham dan mengerti tentang pengertian tsunami itu apa. Lalu kita di sini akan beranjak ke faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tsunami seperti itu. Nah, yang pertama nih, adanya gempa di bawah laut, kemudian ada letusan gunung di bawah laut, kemudian ada longsor di dalam laut seperti itu. Nah, untuk gempa sendiri itu biasanya terjadi karena gempa yang terjadi di bawah laut itu dalam kedalaman 0 sampai 30 km. Kemudian yang kedua, gempa ini terjadi 0 sampai 6,5 skala Richter seperti itu. Nah, kemudian untuk yang longsor di sini terjadi akibat adanya kegiatan vulkanis dan tektonisme seperti itu, teman-teman. Lalu untuk yang terakhir tentang adanya letusan gunung di bawah laut. Nah, letusan ini mengakibatkan adanya gelombang yang sangat dahsyat dan berbenturan di daratan laut seperti itu, teman-teman. Oke. Halo teman-teman, saya Latif dan di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Yang pertama dan pastinya adalah terjadinya gempa yang dapat kita rasakan di pesisir pantai. Lalu kita juga dapat melihat gumpalan awan hitam yang berbentuk angin tornado atau batang ataupun pohon yang berada di tengah laut. Nah, dalam artian itu gumpalan awannya sekitar puncak gempa. Lalu yang ketiga itu air laut surut. Air laut surut ini terjadi setelah gempa. Lalu untuk yang terakhir kita dapat merasakan tingkah laku yang aneh pada hewan sekitar pantai. Halo teman-teman, perkenalkan saya Farudin dari Ketiga Teknik Sipil Angkatan 2018. Melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi, di sini saya akan menjelaskan mengapa Indonesia rawan terhadap bencana tsunami. Alasannya adalah karena Indonesia dikelilingi 3 lempeng tektonik sekaligus, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Terus, di mana kawasan yang sangat rentan di Indonesia untuk terjadinya tsunami? Dikutip dari situs Kementerian ESDM oleh liputan6.com, 19 wilayah Indonesia rawan terjadinya gelombang tsunami. Antara lain, di Pulau Sumatera ada Aceh yang meliputi Pulau Semele dan pantai barat Aceh. Selanjutnya Sumatera Utara, Pulau Nias, Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Untuk Pulau Jawa, meliputi Pulau Jawa bagian selatan. Dilanjutkan dari kawasan Bali, NTB, dan NTT. Untuk kawasan Kalimantan, terbilang cukup aman akan bencana tsunami karena hanya Kalimantan Selatan yang rawan terjadinya tsunami. Untuk wilayah Sulawesi, yaitu meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Untuk daerah Maluku, meliputi Maluku Utara dan Maluku Selatan. Untuk daerah Papua, yang paling rentan itu terjadi Papua sebelah utara, yaitu di Yapen dan Biak. Jadi, apabila teman-teman berada di daerah tersebut, harap waspada akan terjadinya gelombang tsunami apabila terdapat
tanda-tanda yang akan menyebabkan terjadinya tsunami. Hai, aku Adi Nugroho. Tadi udah bahas kan tentang mitigasi bencana tsunami. Nah, aku mau bahas nih tentang perancangan tahan tsunami. Nah, contoh-contoh perancangan tahan tsunami adalah tembok pemecah gelombang di Jepang. Nah, itu sangat bagus tuh buat untuk menahan gelombang tsunami. Yang kedua itu shelter evakuasi vertikal. Itu sangat cocok buat daerah-daerah yang rawan banget tsunami. Nah, menurut Federal Penanganan Bencana di Amerika atau disingkat FEMA, mereka tuh mengeluarkan statement atau indikator-indikator untuk perancangan bangunan yang tahan tsunami. Yang pertama, bangunan tersebut harus memakai struktur beton tulangan. Nah, menurut mereka, beton tulangan itu sangat mampu menahan gelombang tsunami. Yang kedua adalah fondasi. Nah, fondasi itu sangat penting. Pemilihan fondasi, penghitungan fondasi untuk kekokohan bangunan tersebut. Yang ketiga adalah redundansi. Redundansi alternatif distribusi beban sebelum terjadinya keruntuhan. Jadi ada selang waktu beberapa saat sebelum keruntuhan itu mengalami keruntuhan total. Yang keempat adalah kolom. Pemakaian kolom itu sangat berpengaruh ketika terjadinya gelombang tsunami. Ketika terjadi gelombang tsunami, kolom bundat itu lebih baik daripada kolom persegi karena mengurangi gaya gesek antara puing-puing yang dibawa oleh tsunami daripada kolom persegi. Yang kelima itu menentukan arah laut atau arah tsunami itu datang. Itu sangat berpengaruh pada desain bangunan tersebut. Udah sih dari aku indikator-indikator yang paparan dari FEMA. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tentang pengertian, faktor, tanda-tanda, dan kawasan yang rawan terjadi tsunami, di sini aku bakal menjelaskan yaitu cara penanggulangan ketika tsunami terjadi. Nah, di sini aku bakal menjelaskan 5 poin ini. Yang pertama yaitu menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat terjadinya tsunami itu sendiri. Yang kedua, memetakan wilayah rawan terjadinya bencana tsunami. Yang ketiga, melakukan pencerdasan kepada masyarakat atau warga setempat yang berada di dekat wilayah rawan tsunami itu sendiri. Nah, yang keempat, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyiapkan sensor gelombang tsunami. Nah, itu adalah 5 poin yang bakal menjadi tanda-tanda untuk penanggulangan tsunami itu sendiri.